kolaborasi. Jadi kita udah ada bocoran tuh poin-poin apa aja yang akan dinilai ya nanti sama Bu Nenti. Jadi makanya di situ setelah slide keberapa ya, itu ada saya tambahin kaitan antara konteks lokal sosial, budaya, sama pemikiran KHD. Ini saya screenshot, saya share di grup ya. Itu poin-poin yang akan dinilai. Kaitan antara konteks budaya dan jadi kalau ke slide berikutnya Bu Dia. Bentar. Slide berikutnya kan ini yang sudah kita diskusikan ya. Jadi setelah kita diskusi kekuatan sosiokultural Bekasi itu ada keragaman budaya, ada rembuk, nilai keagamaan dan yang lain-lain. Nah di bawahnya lagi baru ada penjabaran apa sih gitu ya, kenapa kita memilih 5 itu gitu ya. Terkait dengan pendidikan kan berarti harus menyatu dengan budaya lokal dan lain-lain, termasuk nanti untuk jawaban yang poin ketiga. Nah itu harus dikaitkan dengan 4 poin ini biar kelihatan gitu bahwa kita mengaitkan proyek itu adalah untuk memenuhi pemikiran KHD untuk sosiokultural yang ini. Jadi mangga saya kembalikan lagi ke kelompok. Ya kayak latar belakang dulu lah ini ya bahasanya ya. Untuk Bu Suci gimana kira-kira? Untuk yang mempresentasikan. Saya masih buka PPT nih Bu, coba pelajarin satu-satu. Oke. Punya saya nggak kebuka-buka dari tadi. Parah banget. Muter mulu. Canva agak berat memang sih. Kalau di HP coba Pak bisa kali. Coba ya. Nggak ada foto saya di HP. Jelek-jelek semua di foto. Saya mau ngisi foto. Oh gitu. Dikirimin ke HP fotonya. Coba deh cari-cari ya. Iya belum. Kayaknya harus pilih satu deh Pak, soalnya kan permintaannya pilih satu ya. Ya, itu aja. Nah itu pun jadi gini Bapak Ibu. Nah kemarin itu pas masa orientasi Lokakarya itu saya ngobrol sama kelas B kalau nggak salah. Kelas B apa? Iya kayaknya kelas B gitu. Tapi beda ini, beda apa? Beda fasilitator. Nah kalau mereka itu yang dipilih itu cuma satu. Jadi benar-benar yang dikuatkan dari awal sampai akhir. Jadi poin 1, poin 2, poin 3 itu semuanya bersangkutan gitu. Kalau kemarin kan kita banyak ya, ada mungkin ujung-ujung yang dipilih 3 itu atau mungkin masih 6. Tapi nggak tahu juga sih. Kalau untuk yang sekarang kayak gimana? Mau bahas yang 3 dulu aja apa gimana? Biar itu. Iya, kayaknya yang ketiga dulu aja diputuskan. Ya? Sorry. Ini kan yang keduanya ini ya. Ada ekonomi, solidaritas, maaf dari bawah ya. Keragaman budaya, rembuk dan nilai keagamaan. Berarti dari ke-6 ini ya. Ke-5 ini yang mana kira-kira? Ini mungkin perlu nih yang keragaman budaya. Keragaman budaya. Iya. Ya. Kalau di sekolah saya sih kemarin ini berbagi pengalaman aja ya, maksudnya
pada saat COVID itu kan luar biasa ya anak-anak tuh ya. Maksudnya pengaruhnya hanya dari rumah aja gitu. Nah, kita ketika di sekolah tuh ya kayak bicaranya, bahasanya begitu. Terus ya perilakunya lah ibaratnya tuh banyak yang negatif lah gitu. Nah, emang awalnya emang apa nih strateginya gitu. Akhirnya diperbanyak juga tuh yang kegiatan-kegiatan yang lebih ke agama, baik yang non maupun yang muslim ya, karena emang sekolah umum begitu ya. Ya alhamdulillah kesini-sininya ada perubahan lah begitu. Seperti itu. Kalau di sekolah ya, di sekolah saya pribadi, karena kebetulan kan umum sekolahnya. Jadi bahkan P5 pun pagi-paginya itu kita kumpul di lapangan pada saat P5 tuh ya. Kumpul di lapangan setiap hari bahkan itu. P5 itu kan 2 pekan. Kita pakai sistem blok. Nah, itu ya kalau yang muslimnya baca Quran, ada yang kultum segala macam, lalu yang nonnya juga ada ruangan khusus. Ya alhamdulillah ada perubahan, minimal itu mereka khususnya ke sopan santunnya, sapanya, salamnya tuh lebih baik gitu dibanding sebelumnya. Terus perilakunya juga nggak sampai yang ya ada kasus banget lah, ibaratnya kasus berat lah seperti itu. Itu sih kalau pengalaman di sekolah. Mungkin kalau yang lain mungkin punya pengalaman lain. Gitu. Jadi yang ditebalkan itu yang nilai keagamaannya kalau di saya. Kalau dari saya sih setuju ya sama pendapatnya Budiah, dari kurang lebih ada 5 atau 6 poin ini. Nilai-nilai keagamaan itu penting. Kenapa? Karena kalau lihat dari pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa tuntunan ini kan bermuaranya ke budi pekerti gitu ya. Dari keagamaan ini banyak sekali yang diajarkan, terlebih membentuk adabnya siswa-siswi gitu. Nah, itu menjadi poin plus sih ketika kita menebalkan agama yang sudah baik, maka insya Allah ujungnya pun juga anak-anak menjadi karakter yang baik gitu sih kalau pandangan saya ya. Yang lain bagaimana? Nggak apa-apa kalau pendapatnya berbeda, kita kan ada berapa orang, 5 ya. Nanti bisa disepakati. Iya. Iya. Sebentar ya, Mbak. Ya. Iya. Sip. Ada saya itu video tuh. Video SMA ya, SMK kalau nggak salah, benar-benar SMK berapa saya lupa sih. Daerah dekat sekolah saya kebetulan itu benar-benar, maaf ya, tanda kutip dibacok begitu. Ada itu videonya, nanti kalau mau dimasukkan boleh. Enggak sih, yang nggak dilihat itunya, udah terkapar aja itu anak gitu. Cuman memang aduh Masya Allah, serem banget. Gimana yang lain, mungkin udah 3 orang. Setuju. Saya setuju banget. Apalagi sekolah saya, ya Allah. Parah. Berarti tulis aja 3 ya. Nanti untuk video ini mohon maaf kalau ada yang mau ngeramu lagi tampilannya, silakan aja ya. Sorry. Mungkin kata-katanya bagusnya gimana nih? Ini saya langsung kopas aja ya. Nanti untuk kata-katanya boleh ditambahkan.
Intinya ini dulu. Oke. Nanti kalau ada yang mau ditambahkan silakan ya, Bapak Ibu. Berarti ini sepakati ini ya. Terus selanjutnya mau bahas dari awal atau bagaimana? Ini Bu, cuma yang 3 ini kan kalau sudah dipilih, berarti kita harus tebalin lagi tuh. Di situ kan ada poin memberikan contoh konkret dari pemikiran KHD yang akan diterapkan sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Jadi mungkin ini bisa didetilkan jadi proyek apa sih yang akan dilakukan, durasinya berapa lama, apa saja. Terus kalau kita kaitkan dengan yang tadi kan ada keterlibatan masyarakat, ada pendidikan yang holistik. Nah, itu harus kita jelasin gitu ya. Jadi agama ini harus menyatu dengan budaya lokalnya tuh yang mana gitu ya. Terus kemandirian dan kebangsaannya yang mana. Terus partisipasi masyarakat yang mana, atau misalnya pendidikan holistik. Ataupun kalau tidak bisa keempatnya, paling enggak kita ambil beberapa, tapi kita punya argumentasi bahwa kegiatan itu sejalan dengan pemikiran KHD-nya gitu. Kalau yang ini kan masih umum banget ya, Jumat mengaji, gitu, masih umum, belum terlihat seperti sebuah rencana kerja gitu kan. Kalau saya lihat lagi dari substruktur pertanyaannya, berarti kan di situ yang dapat diterapkan. Nah, alangkah baiknya kalau memang struktur rencana kerjanya kita buat detail gitu. Kalau ini pengalaman di sekolah lagi ya, mohon maaf. Sebenarnya kalau pembiasan pagi itu memang mungkin di semua sekolah juga ada. Sebelumnya juga, sebelum COVID kita juga ada begitu ya. Tapi memang untuk kegiatan kalau di sekolah saya kayak misalnya waktu khusus 1 hari di awal mulai pembelajaran, sebelum mulai pembelajaran itu ya 1 hari, tapi 1 hari aja, misalnya setiap Kamis kah, atau ada bahasanya apa ya, ada hari khusus lah untuk keagamaan. Kalau di sekolah saya itu hari Jumat, jadi memang keagamaan paginya itu ada kegiatan pagi untuk pertama itu mengaji, kayak gitu-gitulah, sampai sholat duha, lalu siangnya ada sholat Jumat, dan kalau yang perempuannya ada keputrian, kayak gitu-gitu. Nah itu alhamdulillah ya ketika maksudnya ada kegiatan itu rutin, ada perubahan. Tapi kalau sebelumnya masih ada pembiasaan pagi aja, itu belum muncul ya, misalnya itu belum terlihat banget gitulah. Seperti itu sih, kayak gitu kalau di saya ya. Mungkin kalau yang lain punya ada pengalaman. Karena memang itu rutin kan ya, setiap pekan bahkan itu. Jadi jam pembelajaran bahkan sampai dipadatkan gitu, tadinya 40 menit jadi hanya 30 menit gitu untuk waktu pagi itu dipakai, dan waktu siang itu dipakai untuk keagamaan gitu. Seperti itu sih kalau di saya ya, itu contohnya gitu. Kalau sekolah lain mungkin ada contoh, atau mungkin pernah dengar gitu, atau pernah ada pengalaman orang lain gitu, mungkin bisa. Mungkin itu ya, Bu Dela, maksudnya gitu ya, kayak kegiatan konkret gitu kan ya? Kok hilang? Tes. Ada Bu Dia, ada kok, ada suaranya. Oh ada, iya. Ada. Mohon maaf, ini maksudnya pengalaman saya begitu gitu. Mungkin Iya, kalau benar. Di sekolah saya juga ada program khusus yang memang keagamaan. Apalagi di sini kan yayasannya Yayasan Pendidikan Islam ya. Jadi memang mencolok banget gitu untuk masalah keagamaan. Tidak hanya acara-acara akbar saja di sekolah kita, sama kayak Bu Diah tadi yang memang kita melaksanakan kegiatan rutin, itu sama juga di hari Jumat gitu. Sama ada kerohaniannya juga ada pengajiannya juga. Jadi kita ngaji Yasin bareng setelah
ngaji Yasin, sholat duha gitu. Ya. Kalau di negeri emang terus terang kalau di saya itu setelah COVID baru ada kegiatan itu yang memang difokuskan gitu ya. Kalau sebelumnya kan memang ada kegiatan literasi, ada hanya Kalau bacaan Quran aja gitu lah. Kalau cuma memang iya. mungkin terlalu umum kali ya gitu. Mungkin ada yang spesial yang ibaratnya apa ya? Kalau menurut saya sih yang gebrakan lah bahasa gitu ya. Apa ya kira-kira? Kalau mungkin kalau yang di sekolah lain mungkin umum. Kalau di sekolah saya memang terus terang baru setelah COVID ini digerakkan lah bahasanya Jumat tuh khusus untuk itu gitu. Sekalian literasi juga sih memang kayak gitu. Seperti itu sih. Mungkin kalau yang lain mungkin ada yang lebih apa ya bahasanya lebih apa ya bahasanya ya, yang belum pernah dengar tapi ternyata luar biasa gitu. Kalau ini kan terus terang emang kalau saya sih tahu itu memang udah umum lah seperti itu kalau di saya. Cuman dampaknya kalau di sekolah saya itu ya alhamdulillah gitu ada perubahan dibanding hanya pembiasaan pagi aja begitu ya. Seperti itu. Kalau tablik kabar emang dari dulu sudah ada, gitu. Seperti itu. Nah, gimana mungkin pengalaman yang lain atau ada kira-kira apa gitu yang bisa? Nggak apa-apa Bu, nanti saya coba detailin ya Bu Dia. Kalau ini kan istilahnya mau produknya apapun gitu ya, yang penting kan cara kita ngejualnya tuh nanti. Nggak apa-apa, nanti saya coba breakdown dulu kegiatannya apa aja. Mungkin nanti jatuhnya bukan presentasi hanya di Canva. Jadi nanti mungkin ada satu link yang mengarah ke Google Docs gitu ya. Nanti kita tampilkan rencana kerja rencana kerja terkait penerapan nilai-nilai keagamaan atau penguatan nilai-nilai keagamaan terhadap siswa. Jadi kan ini harus bisa diterapkan baik di tingkat PAUD, SD, SMP, dan SMA atau SMK gitu ya. Nggak apa-apa. Jadi seperti program ya. Ntar kita pinter-pinter kita untuk jualan aja. Oke, sip. Oh ya, ini videonya. Sebentar saya cari dulu. Berarti gimana ini yang lain? Cukup apa? Pak Ibnu mungkin gimana? Saya setuju. Pak Ibnu. Ya. Mau ikut kemana Pak? Saya kemana-mana. Saya di sini aja Pak. Ya oke. Ini berarti cukup ya ini ya. Nanti penjabarannya silakan. Gak apa ya Bu Dela ya, mungkin siapapun yang bisa gitu silakan ya menjabarkan ya. Apa gimana? Oke. Nanti saya coba buat dulu deh barang 1 atau 2 jam. Bapak Ibu nanti standby aja pagi kalau misalnya nanti sudah keburu istirahat ya, karena besok pagi kebetulan saya jadi tim informasi untuk PPDB, jadi pasti tidak akan bisa full standby. Nanti dokumennya saya serahkan di grup, silakan dipelajari oleh Bapak Ibu, terutama untuk Bu Suci ya, minta tolong ya Bu Suci, berarti nanti Ibu harus meyakinkan nih, istilahnya kita selling kegiatan ya, kita meyakinkan ke orang-orang bahwa kegiatan ini bagus, dan memang kayak dari pendapat dari Bapak Ibu yang tadi memang benar bagus kok gitu. Ya. Kalau untuk jualan mah jagonya lah, Bu Suci. Aduh, jadi terbebani nih saya nih. Ya, saya juga besok pagi, mohon maaf kalau misalkan kurang aktif di grup ya Bapak Ibu, karena saya acara wisuda ini di sekolahan saya. Oh. Iya. Oh, Masya Allah. Yang anaknya udah gede mas sombong banget. Wisuda apa nih Pak? TK. Wah, satu ATK. Beneran. Ya kali kan. Wisuda kan identiknya kita dengerin gede-gede. Maksudnya?
Mm-mm. Iya. Iya, betul. Artinya beragam. Beragam. Bu Agung sama mas saya, Pak. Bu Ya. Agung sama Bu Agung. Sama Pak Arif juga kan kita di Pak kelas. Arif juga, iya, sama Pak Arif juga. Berarti siap. Sama siapa Pak Arif, Pak? Nggak usah disalamin, ya ngomong aja sendiri, Pak. Nanti juga ketemu lagi. Soalnya beban juga ya kalau lupa ya. Iya. Lanjut ya, Pak. Mangga. Ke depan lagi ya, ke atas ya. Kita ke atas lagi ya, biar kita baca bareng-bareng. Ini kan udah ya, berarti yang ini pertanyaan pertama ya kalau salah ini ya. Iya, pertanyaan pertama. Udah cocok ya. Apa tuh? Iya, betul. Saya malah dapat bocoran tuh dari kelompok sebelah, Pak Mul. Beliau itu di poin ketiga mengambil poin tentang makanan, dodol, pembuatan dodol, yang mana pembuatan dodol tuh mencangkup keragaman budayanya gitu-gitu, terus kerjasama, solidaritas, begitu sih sepertinya mereka akan mengarah ke sana gitu. Cuma itu yang kemarin disampaikan Abu Novi jadi kepikiran juga gitu kalau misalnya milih makanan ya. Betul. Betul. Oke. Kalau di YouTube itu sih ada sih kemarin. Ada yang HUT Bekasi, Kota Bekasi. Yang pakai drone itu. Waktu itu sih pernah di-sharing ya. Iya benar-benar tuh yang pakai drone itu ada drone dari atas gor. Ada tulisan Kota Bekasi gitu ya. Ada. Yang itu yang ulang tahun Kota Bekasi. Tahun ini kalau nggak salah. Ya, kita lanjut yang pertanyaan pertama, berarti ini ya. Ada yang mau ditambahkan? Ini mohon maaf videonya kehapus nih Pak, tadi video apa tuh yang tawuran. Mungkin ada yang lain yang bisa nemu ya. Sudah dihapus. Dia tawuran di HP saya. Tawuran ya? Iya. Atau yang pokoknya konteks apa ya bahasanya kenakalan remaja mungkin ya gitu. Mungkin di Kota Bekasi ya. Saya kehapus ini, aduh dicari. Saya kalau nggak ganti handphone itu dari murid-murid saya banyak. Iya makanya ini karena kemarin HP-nya Lola jadinya saya hapus-hapusin, kehapus itu ini. Gak ada yang lain. Ya lanjut ini Pak, silakan ada yang Bapak Ibu ada yang mau ditambahkan atau cukup? Nah, nih. Cukup ya Pak ya? Ya. Lanjut ke yang selanjutnya. Dua kelompok pelajar di Kota Bekasi, Jawa Barat terlibat tawuran di Jalan Raya Underpass Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur.
Belum. Jurnal apa nih Pak? Pak, bisa lanjut ya itu Pak. Itu yang selanjutnya ya Pak. Iya, jurnal itu yang kegiatan selanjutnya ya. Oh gitu. Ngisinya di LMS juga ya? Oh gitu. Oh, tapi kita nggak ada arahan ya untuk jurnal ya? Kemarin. Oh, Pak Ibnu dikasih tahu ya? Loh. Kita belum dikasih tahu ya, Pak Handi ya? Belum kita mah. Belum. Iya, kemarin kita diarahin untuk bikin Google Site juga ya, terkait segala kegiatan di-upload ke situ. Kalau Google Site iya, karena dia kan untuk portofolio nanti di akhir. Nah, kalau misalkan yang jurnal ini belum ya Bu Dia ya. Bahkan kemarin kita ada kelas pun nggak ada tuh ngomong-ngomong jurnal. Kalau jurnal nggak dengar sih saya sih. Iya, Terus dari itu di LMS atau kita dimasukin ke Google Site Pak? Di LMS-nya. Pak Ibnu yang ngasih info siapa itu Pak? Pengajar praktik Pak Ibnu? Oh Bu Novi. Oh Bu Aini ya. Kita mah alhamdulillah sih disemangatin. Kalau saya digituin kayaknya aduh udah pusing pala. Oh iya. Iya. Kayaknya Budi ya kita harus nanya sama Bu Agung. Takutnya numpuk lah. Iya. Ntar numpuk lagi. Waduh. Tapi nggak ada deadline-nya itu kali ya Pak, jurnal itu ya? Nggak ada due date-nya ya? Memang nggak ada ya? Iya. Iya, numpuk bener. Belum sih. Belum. Kita nggak ada. Nanti kita dari fasilitator juga belum ada ya. Ini ada yang ditambahkan apa cukup, Ibu, Bapak? Cukup mungkin ya? Cukup dari saya. Cukup ya. Jadi langsung ke pertanyaan kedua. Ini kayaknya udah lah ya, udah ini ya. Wakili kemarin kan ya. Ada yang mau dirubah? Sebentar saya sambil nyari video. Ada yang mau dirubah? Ini kalau ada video tentang, bukan video. Kalau foto aja nggak apa-apa kali ya buat tampilin yang terakhir itu. Kayak misalnya di sosmed bawa semacam senjata gitu, nggak apa-apa ya? Ya buat tampilan aja kan ya, buat tampilan aja ya. Terus dikirim. Iya kalau dia berarti takutnya. Saya adanya itu. Mungkin nanti kalau video nggak usah dimasukin ke PPT nggak apa-apa kali. Iya nanti nge-link biasanya Pak. Oh iya berarti nanti Bu Suci sama Pak Febri mesti coba apa ya
Coba Gladi ya, kan kita dibatasin nggak sih waktunya? Kalau nggak salah 15 menit ya untuk pemaparan. Iya. Iya benar, 15 menit presentasi, 8 menit tanggapan, tanya jawab, 7 menit ya, saya baru ketemu nih. Nah, berarti kalaupun misalnya ada video, bisa dicari mungkin menit keberapa, kan kalau di Google Site tuh bisa ya motong video, kita mau nampilin dari menit keberapa sampai menit keberapa. Jadi jangan terlalu lama di tampilan video biar waktu Bu Suci nanti nggak habis untuk tampilan video. Karena kalau pakai foto, ya bebas sih pokoknya kan 15 menit itu dipinter-pinterin aja kan biar tersampaikan semua yang ingin kita sampaikan. Di apa Pak Ibnu? Oh iya pasti. Berarti ini cukup ya, yang ini. Yang selanjutnya ini. Berarti bahan ini udah ya? Iya betul. Iya. Sebenarnya ini kalau dijelasinnya pada saat presentasi hanya poin-poin inti dari 3 pertanyaan itu nggak apa-apa kan ya Pak ya? Nanti kalau misalnya ada yang kurang bisa ditambahkan dari pemberi tanggapan ya, pemberi jawaban ya, kalau nanti ada yang bertanya. Berarti sudah ya? Ini yang 3 tadi kita udah bahas kan ya? Nah, ini ekonomi nih, belum satu lagi. Sudah cukup mungkin ya Pak, Ibu? Yang ini, slide ini cukup? Atau ada yang mau ditambahkan? Cukup kayaknya Bu. Cukup ya, oke. Ini yang tadi sudah ya kita ya, sudah bahas ya. Berarti ini sudah, yang selanjutnya mau simulasi dulu atau bagaimana? Atau tadi sepakat tambahan ya, berarti ya pertama itu video ya. Berarti di sini tandain aja biar nggak lupa ya. Video atau foto ya.
nggak hanya remaja aja sebenarnya ya. Kita kan umum ya. Apa ya bahasanya ya? Perilaku apa ya? Perilaku video apa aja. Sama yang video intro ya Pak. Ini ditandain dulu biar nanti disiapin. Ya, mau simulasi atau bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana? Bu Suci mau simulasi atau Kayaknya kalau saya nanti kali ya Bu, nanti aja pelajari dulu. dipelajari dulu? Oke. Oke, berarti tinggal kita lengkapi ini aja ya Bapak Ibu, kalau ada video-video bisa dimasukkan. Mungkin durasinya nggak usah lama-lama. Ini sebenarnya sih kalau dari slide ya lumayan juga sih, ada 14 ya. Besok nggak bisa Pak, kebetulan ada rapat kenaikan kelas ini. Full sampai pokoknya mungkin jam 1 tuh bisa jadi belum selesai. Biasanya agak lama ya, makanya paling saya izin untuk call. Nggak tahu Sambi. Gimana? Dilanjut atau ada yang mau ditambahkan lagi? Ini saya coba dilihat nanti videonya cocok atau enggak. Cuman memang belum mewakili semua sih. Saya share di grup itu video intro, buat intro.
Oh, ini ada nih. Gimana Bapak Ibu? Keren videonya nih. Yang mana kira-kira? Yang kedua. Yang pertama belum lihat sih. Tapi yang ini yang selayang pandang keren. Kayaknya ada yang terbaru, cuma saya belum nemu ya. Oh, ini dia. Ini sejarah Bekasi juga kan, jadi langsung ada bayangan ntar yang lain juga. Ini coba saya tempel linknya ya. Yang saya pandang seperti kelihatan nggak? Apa nggak muncul ya? Nggak kelihatan. Belum muncul. Nggak muncul. Belum muncul. Kalau saya lihat tadi video untuk yang selayang pandang itu durasinya kurang lebih 7 menit ya? Iya, panjang memang. Apa bisa diringkas atau di... Bisa sih nanti. Paling di edit. Kalau dipercepat ini ya kurang... Muncul nggak? Muncul gambarnya nggak, Pak Ibu? Nggak ada Bu. Ada link sih, ada sih linknya ada nih. Munculnya link sih. Iya, itu link. Coba saya share yang ini deh. Maksudnya mau di menit berapa yang kita pakai? Iya Pak, lanjut. Dayeuh Sunda Sumbawa atau Jayagiri, itulah sebutan Bekasi tempo dulu sebagai ibu kota kerajaan Tarumanegara tahun 358 sampai 669 sebelum Masehi. Rakyat Bekasi mengajukan usul kepada pemerintah pusat
agar Kabupaten Jatinegara diubah menjadi Kabupaten Bekasi. Dalam pertempuran melawan penjajah di wilayah Karawang, Bekasi, ada sosok pejuang asal Bekasi yang telah dinobatkan menjadi pahlawan nasional, yakni Kiai Haji Nur Ali yang juga dijuluki sebagai Singa Karawang Bekasi. Beliau juga dianugerahi bintang Mahaputra Adi Pradana oleh Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono berdasarkan SK Presiden nomor 085-TK-tahun 2006 pada 10 November 2006 bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional saat itu. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, terbentuklah Kabupaten Bekasi. Peresmian Kota Administratif Bekasi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 20 April 1982. Bekasi pun kembali ditingkatkan menjadi Kota Madya yang sekarang menjadi kota melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996. Kota Bekasi berdiri di atas lahan seluas 210,49 km persegi dan memiliki 12 kecamatan dengan 56 kelurahan. Secara teritori, Kota Bekasi memiliki batas wilayah sisi timur dengan Kabupaten tahun 2020 oleh Badan Pusat Statistik Kota Bekasi. Populasi penduduk Kota Bekasi sebanyak 2,54 juta jiwa. Terbagi menjadi 3 kelompok usia, yaitu 72,56% penduduk dengan kelompok usia produktif atau usia 15 sampai 64 tahun, 7,91% penduduk dengan kelompok lanjut usia di atas 65 tahun, dan yang terakhir 19,53% penduduk dengan kelompok belum produktif usia di bawah 14 tahun. Kepadatan penduduk di Kota Bekasi cukup tinggi, yakni 13.986 orang per kilometer. Dengan begitu, Kota Bekasi mendapat predikat kota dengan jumlah penduduk terbanyak menyandingi ibu kota. Meskipun tergolong padat penduduk, namun Kota Bekasi selalu mengedepankan toleransi antar masyarakat yang meliputi suku, budaya, dan juga agama. Selain itu, pertumbuhan Kota Bekasi bukan hanya tentang penduduknya saja, melainkan juga diimbangi dengan laju pertumbuhan infrastrukturnya dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang dapat merubah wajah Kota Bekasi menjadi lebih baik lagi. Dalam upaya meningkatkan pelayanan untuk masyarakat, Kota Bekasi turut didukung oleh peran aktif badan usaha milik daerah atau BUMD, seperti Perumda Tirta Patriot, Bank Syariah, kunjungan di sektor kepariwisataan seperti objek-objek wisata, perhotelan atau penginapan, restoran, mall, dan juga moda transportasi di wilayah Kota Bekasi. Saat ini Kota Bekasi masih terus berbenah mewujudkan visinya untuk menjadi kota yang cerdas, kreatif, maju, sejahtera, dan ihsan.
panjang ya. Iya, panjang banget itu mah, kasihan nanti yang presentasi. Iya. Berarti mau gimana nih? Keragaman budaya, nilai keagamaan, solidaritas. Ada yang bisa bikin videonya mungkin biar ringkes gitu ya. Terus saya coba deh kalau emang ini ya. Tapi besok saya ada rapat itu sih. Paling malam ini. Nah, gimana jadinya? Kalau yang apa namanya yang ketiga ntar saya coba cari lagi. Tinggal yang pertama aja kali siapa yang ada di grup ya? Coba juga. Oh, Masya Allah. Saya pikir di HP. Coba kita share ya, share screen-nya. Oh, nggak bisa, Pak ya? Oh, dia pakai link lain. Coba. Oh iya, bisa. Oh, nggak bisa ya? Muncul nggak, Pak? Saya nggak bisa ini. Kalau bisa, kalau YouTube mah jangan pakai akun Belajar ID, Bu. Nah, ini Saya nggak muncul nggak? Muncul nggak, Pak? muncul, tapi nggak ada suaranya, Bu. Oh, Di titik 3, kalau nggak salah di titik 3 share sound. di sini biasanya saya pakai Zoom biasanya kalau pakai Google Meet nggak ada titik tiganya di mana, Pak?
pas kita share screen kan ada tulisan share Iya, dia screen, udah you are sharing screen. Nah itu kan kita arahin aja kursornya nanti muncul ya. coba lagi ya. Nanti muncul menu-menunya gitu. Terus titik 3 ada di situ share some. Nanti biar kedengaran. Kedengeran? Belum. Iya, saya nggak tahu deh. Oh ini foto video yang saya punya ini, cuman bentuknya ini. Iya ini video yang saya punya ini. Tapi bentuknya video kalau saya. Sampai masuk TV ya, TV ya ternyata ya. Ini yang mau dimasukin. Bisa di-share yang mungkin. Kenapa? Itu yang mau dimasukin. Sama dengan video yang saya mau kasih, cuman saya bentuknya video, bukan gitu. Itu baru itu Pak kejadiannya belum lama. Baru bulan kemarin habis asat kayaknya kalau salah. Bulan kemarin. Belum lama itu. Apa itu YouTube-nya udah lama ya? Saya juga lupa. Tapi kejadiannya belum lama itu. Itu tanggal berapa gitu? Ya benar ini kan 3 minggu yang lalu ya. Bulan kemarin ya. Berarti baru bulan ini malah. Belum lama. Mungkin di-download lagi bisa kali. Bisa kan kalau di-download lagi. Ini. Iya bisa sih download standar. Bisa sih. Ini videonya kesebar kemana-mana ini. Berarti masukkan aja ke sini ya gitu langsung ya. Ke sini berarti video. Bisa ya. Ada yang bisa mendownload mungkin? Saya nggak muncul. Saya coba download Bu ya. Yang tadi kan ya? Oh nggak bisa di sini. Kayak YouTube downloader ya.
Gimana, udah bisa Pak?